pergi, ada yang datang. Ya, ada yang enak, ada yang sedih. Enggak selamanya orang sedih, enggak selamanya orang susah. Ya, itu namanya dunia. Kalau orang udah senang terus, itu namanya surga. Udah di surga itu mah. Ya, itu namanya hidup di dunia. Diajarkan dengan sifat para rasul ini, kita harus ngerti. Nah, kalau udah kita baca itu ya, kalau yang saya sampaikan ini bentuk tulisan atau yang kita baca atau bentuk omongan nih, yang saya lagi ngomong pakai mic itu ingatannya jelas ya. Tapi sebenarnya yang paling gede yang buat kita jelek, kalau kata anak sekarang, orang sekarang apa, ingatan yang enggak pakai tulisan, yang enggak pakai omongan. Apa itu? Orang meninggal. Orang meninggal tuh ngasih pesan sama kita, nggak pakai suara kayak ini, nggak pakai tulisan, cuman dia pesan sama kita bahwa suatu saat man da'a sayud'a, man baka sayubka. Ya, orang yang ngumumin biasa tuh di masjid, innalillahi, pada suatu saat dia akan diumumin. Ya. Man hamala sayuhmal, orang yang gotong pada suatu saat digotong. Man baka sayubka, siapa orang yang nangis pada suatu saat dia dinangis. Nah itu rumus mah, artinya yang udah pasti itu, yang harus kita siapin dari sekarang. Itu pesan bu, nggak ada suara itu orang meninggal, nggak ada suara, dia nggak ngasih tahu kita pakai omongan, nggak ngirim surat juga pakai tulisan yang kita bisa baca. Itu mah terjadi aja begitu meninggal. Itu pelajaran yang paling dasar. Ya, tahu mah tahu kita itu ya, tapi ya tahu doang, begitu lagi kita itu. Ya, begitu lagi, kagak berubah-ubah. Bener nggak tuh? Ya tahu mah tahu, ingat mah ingat, tapi begitu aja lagi tuh. Ingat doang, tahu doang. Bener nggak tuh kira-kira? Ini mah saya yang ngomong, bukan ibu-ibu. Saya tuh gitu kadang-kadang ya, cuman tahu doang, ingat, cuman sekedar itu. Sekarang apa, tahu-taunya begitu lagi ya. Itu manusia kebanyakan ya, pesan yang nggak pakai suara, pesan yang nggak pakai tulisan surat, tapi kita lihat, tapi pesannya dalam sama kita. Nah itu bu yang kita rasakan ya, nggak tahu-tahu sih itu mah, nggak pakai undangan atau nggak pakai WA, malaikat Israel itu udah waktunya berangkat aja ya. Itu almarhum nggak ada yang tahu, tidur sendiri, tidur ya, tidur baca bismillah berapa kali? 21 kali. Tujuannya apa tuh? Terhindar dari yang mendadak-mendadak maksudnya ya. Itu jangan sampai lupa kita baca bismillah 21 kali. Udah waktunya mah agak pakai ngerti, lagi ngapain aja juga berangkat udah. Bener gak tuh kira-kira? Udah waktunya begitu, berangkat aja udah, nggak ngerti yang sakit siapa, yang meninggal siapa ya, yang umurnya sepuh siapa, yang baru lahir meninggal juga. Waduh, itu pesen bu ya buat kita ya. Tahu mah kita tahu, ingat mah ingat, cuman begitu lagi, entar juga habis ngaji juga begitu lagi. Itu mengapa begitu ya kira-kira ya? Hah? Ya ini mah kita ingetin aja, ada pelajaran dari guru-guru begini bu ya. Ini mah semoga bermanfaat ini. Satu nih sekarang nih rumus orang-orang dulu dan disampaikan dari guru-guru diantaranya. Satu, biar kita tenang, kita nyaman jalani hidup ini. Satu, lunasin utang-utang. Itu kata orang dulu tuh, dia ngomong begitu doang. Lunasin utang-utang. Utang lunasin, sama siapa aja lunasin. Hah? Iya. Iya pokoknya udah niat ya. Artinya ini mah cara atau petunjuk ya. Iya, utang lunasin. Kayaknya kita punya utang semua masalahnya nih ya.
Kira-kira pada punya utang gini ibu-ibu? Aduh, gimana beresinnya? Itu pesan pertama. Kalau udah itu dijalanin, kata guru-guru kita itu, diyakinin dan pasti itu ada perubahan langsung pada diri kita. Minimal pikirannya berubah dari tadinya bagaimana gitu beringsang, dari tadinya bagaimana agak tenang itu. Tuh dengan lunas utang. Habis itu udah niat dah bahwa kita itu udah jangan pakai utang lagi. Jangan sampai kalau hukum rumus pelajaran IPA itu jangan sampai gaya itu lebih besar daripada daya upaya kita. Gitu ya. Artinya gaya lebih besar daripada daya upaya kita. Akhirnya kita repot ya. Utang. Oh iya. Kredit ya. Iya. Makanya saya sering dapat itu tuh WA dari informasi itu sekarang anak-anak kalau belajar sekolah emaknya baru pada pusing sekarang ya. Emaknya ini baru berasa bahwa ngajarin bocah itu pusing banget sekarang. Bener gak tuh? Dan nggak mikirin guru tuh, guru 40 anak tiap hari dari jam 7 sampai jam 12, ada yang jam 2. Itu bagaimana rasanya tuh guru? Ya, bocah ada yang naik ke lemari, ada yang guling-gulingan, apalagi baru masuk sekolah kelas 1. Bener nggak? Ini kita rasain satu aja ngajar di rumah, pusing nggak? Pusing, luar biasa ini. Karena kita dibelajarin gratis tuh. Ya, begitu tuh. Ya. Ditanya anaknya kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3 tuh belum begitu ngerti. Kalau emaknya lagi masak, lagi nyuci atau lagi ngapain juga, kalau dia udah minta diajarin, gurunya udah nelpon atau gurunya udah ngasih tugas, nggak ngerti. Pokoknya berhenti dulu ngajarin dia. Bener gak tuh? Nah, udah emaknya bingung, nggak biasa baca, nyari jawabannya. Bagaimana ini? Ditanya sama anaknya, "Mak, ini minta jawaban 3, Mak." Apa katanya? Benda apa yang mudah dicairin sekarang? Oh iya, iya, emaknya tuh habis lihat ke depan ya, 5 menit 15 menit cair BPKB dimasukin ke Pegadaian. Emaknya nggak dapat jawaban lagi, dapat dari jawaban dari jalanan. Ya udah betul, tulis naik BPKB. Padahal kata gurunya dicoret, salah ini mah. Ya, ini mah orang pikirannya yang mau utang mulu. BPKB motor sama mobil enggak di rumah-rumah, udah lunas diperpanjang lagi. Iya, bener gak tuh? Ini mak jawabannya 3, bukan 1, 2 lagi mak. Apa lagi? Sertifikat bagi yang punya. Tuh, cair juga bisa. Benda padat yang bisa dicairin. Nomor 2 tulis neng, sertifikat. Ya kata anaknya, mak 1 lagi biar jawabannya nilainya 100. Emaknya mikir, ya apalagi nih tetangganya PNS, punya SKPNS. Tulis neng, nomor 3 SKPNS yang bisa dicairin setengah jam jadi duit. Ya sama gurunya dicoret semua ini mah. Ini nih orang tua yang jawaban dari WA dapatnya, bukan dari belajar. Ujungnya utang-utang lagi di pikirannya. Ya karena memang utang. Kata guru-guru kita itu yang syarat pertama, utang. Utang udah lunasin buru-buru, utang. Ya. Ini diyakinin plong pertama. Ya, dapat pelajaran dari peristiwa apapun, diyakinin bakal plong. Rumusnya 1, utang udah rapiin buru-buru. Ya. Udah guru katanya, Kiai, saya udah jalanin dan utang udah beres, alhamdulillah. Udah beres dah. Yang kecil-kecil gue saya ingat udah beres dah. Dah, kalau udah beres, yang kedua sekarang sholat sunnah sama gurunya disuruh. Sholat sunnah apa guru? Sholat sunnah taubat. Aku niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat dah, Allah Akbar. Dia mau sholatnya waya apa aja, asal jangan habis asar atau habis subuh. Sholat dah, dia sholat. Baca dah langganan kuliah, kulhu nggak apa-apa. Ya itu mohon taubat, mohon bersih dari salah sama Allah. Banyak nggak kita salah? Banyak. Udah sholatnya kadang-kadang ketinggalan, sholatnya kadang-kadang
mulai haidnya kapan, ya, kemudian berakhirnya kapan, enggak dihitung itu. Banyak yang kelewat itu sholat. Udah makanya banyakin sholat tobat, mohon ampun sama Allah Subhanahu. Berapa tuh? Bener aja, begitu utangnya beres, sholat tobat dijalanin, mukanya langsung cerah, air mukanya beda, ya, beda air mukanya, alhamdulillah. Ya, kata itu yang ngajarin gurunya, lah lu muka lu sekarang beda ini, yang kemarin mah kayaknya bagaimana dilihatnya gitu, ya, ya nunduk bahaya, lemes bahaya, ini kayaknya bengkras, seger. Itu baru 2 jurus dikasih sama gurunya. Pertama lu lunasin utang, yang kedua sholat tobat. Ya alhamdulillah udah bisa katanya, baik katanya. Ya, nanti kalau udah ngikutin yang disampaikan ini, kata guru-guru yang dulu tuh, orang dulu dibilang baru diajarin ngaji katanya. Ya ini ada lagi katanya Pak Kiai, ada lagi. Ini baru 2 katanya. Apa katanya? Ya yang ketiga, sekarang jalanin yang diperintah sama gurunya. Apain katanya guru? Minta maaf sama manusia, mau saudara, mau adik, mau kakak, mau tetangga, mau teman, minta maaf dah. Ya itu terutama, ya, minta maaf. Ya, jadi bagaimana nih anu Kiai? Ya datengin minta maaf. Ya kalau nggak bisa minta maaf, pakai datang, ya sekarang ada medianya, pakai WA atau pakai telepon, minta maaf, ya, minta maaf, bersih 00 katanya, udah hilangin rasa-rasa yang nggak perlu disimpan dan tidak menghasilkan manfaat, dibuang. Lah kalau sebel atau benci sama orang disimpan di hati kita lama-lama, menggak ada manfaatnya, nggak ada nggak manfaatnya, nggak ada. Kalau duit kita simpen tuh, emas kita simpen, ya, sekarang udah 1 juta harganya, bener gak? Ya. Lah kalau kesel, benci sama orang disimpen, kira-kira sekarang tambah mahal apa tambah murah? Ya enggak ngaruh. Tambah kesel, mau kemana aja terbatas, ya, mau ke kanan ke kiri ada dia dah, enak, mingser lagi. Bener gak tuh kira-kira? Ini ajaran yang luar biasa ini mah. Ya. Nomor 3, minta maaf. Ya kalau orang laki-laki kan mungkin minta maaf, ada yang musuhnya yang gede banget ini, ya, yang luar biasa ini. Ya musuhnya minta maafnya gimana aja bilang guru nih kira-kira, ya. Akhirnya berat-berat juga dijalanin tuh sama orang yang mau bener tuh, ya. Ya akhirnya dijalanin biar berat. Akhirnya datang lagi sama gurunya, ya. Lah datang mukanya agak bengap sama gurunya. Ngapa? Ada yang dia minta maaf dicepol dulu baru dimaafin. Dan kata gurunya, lu ngapa itu mukanya anu bengap? Ini jalanin nasihat guru suruh minta maaf. Dan jadinya begini, dicepol dulu. Ya, mungkin aja kalau orang laki-laki yang dia minta maaf, yang orang yang masih beringasan bisa jadi. Tapi yang penting dapat maaf. Ya, udah nomor 3 tuh. Ya. Dia lunasin utang, dia sholat tobat sama Allah, bersihin sama manusia, bersih udah. Masya Allah, itu ibarat wadah mah udah dikumbah, itu udah bersih banget. Jangan sampai udah waktunya kita masih belok, maksudnya mah, ya, ini jalanin begitu sama teman-teman aku ketemu, ya biar Edo ya maafin kalau sengaja nggak disengaja nih, termasuk saya minta maaf sama ibu-ibu, sama suaminya, sama siapapun, sampein kalau ada salah-salah, ada khilaf, dimaafin. Tuh saya nyampein udah tuh, minta maaf. Bersih gak tuh? Bersih. Alhamdulillah, udah gimana kurang enak hidup, ya. Pertama utang kagak punya, yang kedua ama yang kuasa udah belajar sholat tobat dikit-dikit, sama orang juga udah biasa aja, alhamdulillah cakep, udah bersih itu ibaratnya. Bersih nggak? Bersih. Kalau itu mah rasanya enteng. Hah? Iya emang susah ini mah. Iya kalau gampang mah, ya kagak ada yang susah orang hidupnya.
Justru ini memang yang susah diajarin biar supaya kita dikit-dikit mah enggak 100% mah, ya dikit-dikit mah dijalani. Ya benar nggak? Nah, itu wadah ya bersih dah kalau begitu mah. Ya bersih, bersih. Kalau orangnya nggak ketemu, bagaimana itu ya? Ya kalau orang nggak ketemu mah susah ditemuin, bacain istighfar aja. Astagfirullahaladzim buat dia. Ya bacain dah. Ya di sholat bacain sama ingat astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf sama si A karena nggak ketemu, susah orangnya ketemunya. Sebut namanya cakep, lebih cakep. Si Fulan bin Fulan, saya salah sama dia, maafin ya Allah. Bacain istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah begitu 3 aja dijalanin, dah satu dah, enteng insya Allah, enteng udah. Mau dijemput kapan juga biarin dah. Bener gak tuh? Udah bersih begitu ya. Ini mas saya ngomong emang buat saya pribadi sebenarnya mah. Yang beladudan dia bukan ya. Kalau udah bersih begitu kata guru-guru tuh tambahin dah dari sekarang. Kalau yang laki-laki, kalau ini buat laki-laki nih atau buat suami atau buat anak yang laki-laki. Kalau udah begitu itu bersih dari segi wadah badannya, jalanin sebanyak 40 hari namanya sholat jamaah di masjid atau musola. Ya ini yang buat laki-laki nih. Ya kalau ibu-ibu mah di sholat di rumah aja. Ya, di rumah di sini nih yang lebih bagus di kamar kalau perempuan. Ya. Ya. Kalau udah kelebihan pahala boleh di masjid. Kalau ibu-ibu mau ke masjid, ya artinya nggak dianjurin itu mah. Iya, jangan ya di rumah aja kalau perempuan mah. Sholatnya di rumah. Dah ikutin guru-guru kita di rumah aja. 40 hari rasain dah sholat kayak anak pesantren gitu, yang sholatnya kapan aja di masjid, di musola. Di sholat doang ikut sama imam 40 hari. Ya. Udah dijalanin, ditanya sama kiainya sama ini. Udah kiai alhamdulillah. Udah saya udah jamaah 40 hari. Sholat di masjid atau musola tempat saya tinggal. Berapa tuh? 4. Udah sholat 40 hari, ini luar biasa. Kalau udah dijalanin, ini sholat jamaah. Dan tadi yang 3 bukan benggas doang ini. Orang pada nanya, lu kayaknya enak bener hidup ya. Padahal mah belanjanya juga kurang buat dia. Ya ekonomi kurang dah, standar aja. Tapi lu hidup enak bener kayaknya tuh ya. Bagaimana lu punya resep apaan? Ditanya sama teman-temannya. Karena orang ngelihat sama dia enak aja. Wah, orang kagak jenuh atau kagak ini mukanya gitu, seneng aja biasa. Akhirnya kan namanya ditanya dikasih tahu tuh jurus baru belum seberapa, diinget-inget dah yang udah jalanin namanya belum dicontreng ya, contreng kalau bisa dijalanin. Yang berikutnya kalau udah jamaah bisa itu ditambah jangan lupa namanya sholat qobliyah, sholat ba'diyah ya ibu-ibu tuh di rumah. Ya sholat rawatib sebelum zuhur ada sholat sunnah kuatnya 2, habis zuhur 2. Kalau kuatnya 4 lebih bagus. Udah dari sekarang dah, jangan ditunda-tunda. Emang berat susah, nggak ngajakin ya, nggak ngajakin. Emang pertama mas sehari 2 hari sampai seminggu 2 minggu kagak ngajakin itu sholat sunnah, artinya berat. Karena apa? Karena baru fisiknya jalanin, hatinya belum ngikut. Tapi yakin kalau udah 2 minggu udah biasa jadi enteng ya. Kalau udah biasa jadi enteng. Coba dah ibu tinggal di pasar tuh Bayoran, dagang sayur, nggak pulang-pulang, kagak sholat, kagak ngerti ya, kira-kira jadi orang benernya, orang nggak benernya cepet, nggak sholat dia ada di pasar, nggak ngerti mandi, nggak ngerti apa kewajiban ya, 2 minggu aja di pasar itu kira-kira bertahan. Kira-kira jadi orang nggak bener nggak? Jadi
Itu begitu coba. Dan kita juga kalau dijalanin, yang pertama hati nggak ngikutin, lama-lama hati nggak ngikutin, jadi enteng deh. Sholat sunnah, kayaknya kalau nggak sholat sunnah bagaimana gitu rasanya. Iya, ada yang kurang, tambah ada. Terus yang puncaknya gimana sih kata muridnya tuh? Yang puncaknya ya kalau udah bisa sholat qobliyah ba'diyah, tambah dah kalau lagi pagi sebelum jam 9, mulai jam 7 udah sholat duha. Ya, sholat duha, iya sholat duha, banyak udah sholat duha ya, udah biasa duha. Duha dijalanin runtutannya tuh, terakhir disuruh tahajud sama gurunya. Wah, kalau udah tahajud ini udah paling tinggi, top, udah hebat dah. Udah kagak ada susahnya nih orang. Udah bagaimana juga udah enak aja nih. Ya, susah ya di tahajud. Ya, tahajud. Enggak apa-apa tidur lagi. Ya, tahajud. Udah bisa tahajud, kata gurunya ini pamungkas. Dikasih amalan baca sholawat selama 40 hari, satu harinya dari pagi malam, pokoknya diatur dah, itu sebanyak 1000 kali sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 1000 bagi 5 berapa? 250. Kalau lagi ngaji, lagi sholat 200 baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, 1000 selama 40 hari jadi 40.000. Itu kata guru, kalau habis ini udah bisa begitu, insya Allah bisa ngimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sifat jaidnya kita pelajari, ya itu kalau udah 40 hari. Kalau belum ketemu ngimpi Nabi, bagaimana? Itu pasti kata kiainya, kata gurunya ada masalah. Periksa lagi dari awal. Apa? Utangnya kali masih ada, ya, dikoreksi lagi. Atau belum full nih, ada orang yang belum dimintain maaf. Pokoknya kalau belum ketemu ngimpi Nabi, ya selama 40 hari itu ya diperiksa lagi. Ya, dan pasti itu orang ada masalah dan gelisah. Ya, itu 40 hari jalanin itu nggak ketemu Nabi, orang gelisah itu. Ya, kita umur udah bukan 40 hari dah, udah 40 tahun lebih, 50 tahun nggak ketemu Nabi atau nggak ngimpi Nabi, nggak sedih-sedih ya, bener gitu. Umur udah segini sekalipun belum pernah ketemu ngimpi Nabi, ya biasa-biasa aja. Ketemunya ngimpinya genderuwo mulu katanya. Ya, jangan sampai ketemu sekali mengimpi dah. Ya, ngimpi tuh ketemu baginda Rasul, karena itu mah nggak bisa diserupain itu mah, ya. Itu mah asli. Ya. Jangan sampai kita udah usia begini kita belum pernah ketemu ngimpi Nabi, apa ngimpi ketemu Nabi belum pernah, masih santai-santai aja. Ya. Itu yang tadi 40 hari aja belum ngimpi ketemu Nabi, pasti ada masalah, diperiksa. Diperiksa lagi dikit-dikit. Ya, kalau ini dijalanin rumus, ini kalau orang dulu kalau mau ngikut ngaji sama gurunya di pesantren itu syaratnya begitu. Syarat diterima begitu dulu ditanya sama kiainya, bagaimana sholat duhanya? Udah, alhamdulillah kiai. Kalau udah rapi baru boleh ngaji. Itu dulu. Kalau sekarang mah boro-boro ditanya bocah sholat. Ya, ini mau sekolah SMA sekolah. Enggak ditanya sama gurunya. Kira-kira sholatnya bagaimana? Ditanya enggak? Paling yang ditanya, ini uang pangkal 10 juta, ya ada. Kira-kira begitu enggak? Iya, kalau sekarang mau begitu. Kalau dulu rapi, ditanya dulu. Sehingga kalau udah begitu ngaji apapun masuk sama dia, nggak perlu lama-lama. Walaupun ngajinya dikasih kesimpulan-kesimpulan doang sama gurunya, nyangkut di hatinya, bisa ngeresep sampai ada rasa sama dia, sampai ada bekasnya. Itu cerita tata caranya.
nggak ada salahnya ini dijalani. Udah sama siapa aja, sama tetangga, udah mulai ngitung-ngitung, checklist. Nah sebelum kita dihitung nanti, ya kan, mendingan ngitung dewek dulu sekarang, ya, ngitung dewek, ya, ngitung dewek, itu, ya, itu yang penting bagi kita, ya, karena saya yakin di sini makan, ya sama orang Betawi semua yang merantau paling nggak berapa orang, gitu. Ya sedikit lah, ya, karena memang orang kita itu cita-citanya ya. Orang Betawi nih yang menurut survei, menurut penelitian, orang Betawi mah cita-citanya cuma satu, pengen jadi orang senang. Bener nggak tuh? Benar. Orang Betawi, ya saya nih orang Betawi kebanyakan dah, menurut survei cita-citanya cuma satu, pengen jadi orang senang. Ya, pengen jadi orang senang. Itu orang Betawi. Ya, sehingga dia mah nggak punya apa-apa juga, yang penting mengopi, ngerokok, nongkrong, pokoknya seneng dah. Bener nggak tuh kira-kira? Pokoknya seneng aja, ada seadanya. Pokoknya dia mah cita-citanya jadi seneng, bukan jadi orang maju. Makanya orang kita jarang yang maju, bener nggak? Karena punya cita-citanya cuma sederhana, pengen jadi orang senang. Makanya kalau kerja sama orang nih, kalau orang kita susah lama-lama. Mengapa? Lihat kalau bosnya negor ya sama orang Betawi, baru kita ditegur sama bosnya. Hei, kerja yang benar, yang bagus. Gitu. Jadi satpam dah misalkan, kalau jadi apa. Nah itu kalau orang kita mah ditegur sama bosnya begitu, dia bukan nunduk, dia liatin palanya tuh. Kalau kita tuh kalau ditegur, kita punya anak buah orang Betawi, kalau ditegur bukan nunduk, dia malah ngeliatin bosnya, ya, blenger kalau bahasanya. Bener gak tuh? Karena orang Betawi aja bilang, gua mau mendingan diberhentiin daripada gua ditegur-tegur disuruh rajin kerja. Bener gak tuh orang Betawi begitu? Kalau bisa mah bosnya dia atur sama dia. Orang kita mah tuh, ya. Iya. Itu begitu orang kita mah, jarang jadi orang maju karena punya cita-cita satu doang cita-citanya, jadi orang senang. Ditanya, lu rumahnya di mana sekarang? Saya ngontrak katanya. Ngontrak. Udah ngontrak, jawabnya senang banget, bangga maksudnya. Jadi rumah lu di mana sekarang? Saya ngontrak sekarang. Tuh gitu. Lu kerja yang bener apa? Kan kagak punya duit katanya. Kerja jam 7 datang, walaupun jam 9 baru mulai. Jam 7 datang, udah rapi-rapi kata bosnya. Ya dia bilang, saya mah kalau kerja jam 9 mulai, jam 7 sudah datang, berarti saya dikerjain itu mah bos. Ya orang mulai jam 9, ya jam 7 udah datang, berarti bukan kerja itu mah, dikerjain. Oh enggak dia mah, dia bilang, saya mau mendingan diberhentiin daripada disuruh rajin kerja. Ya bener, akhirnya kerjanya juga ngelama-lama. Ya itu orang kita mah punya cita-citanya senang, bukan menjadi orang maju. Ini kan siapa? Menurut penelitian, survei. Jadi orang kita mah yang penting senang. Orang yang maju jarang, orang kita paling bisa dihitung. Tapi orang senang, orang Betawi banyak. Lihat aja pokoknya jam segini juga seneng aja udah. Yang penting ada kopi, ada rokok, enak. Itu orang kita. Ya, bener nggak tuh? Nah, iya. Ya tapi udah berubah sekarang mah, ya, udah berubah. Ya, itu. Makanya ditanya itu orang Betawi. Ya, ini cerita baginda Rasul Nabi ya. Ada salam dari malaikat Israel bahwa si A itu 3 hari lagi akan dipanggil sama Israel. Kata malaikat Israel ngomong sama Nabi. Akhirnya ke Nabi, namanya orang khusus ya, nggak dikasih tahu tuh sama si A bahwa dia akan meninggal 3 hari lagi. Ya dibiarin dah, dilihat gitu si A. Taunya udah lewat 3 hari, 5 hari itu Nabi ketemu sama si A yang katanya mau dicabut nyawanya 3 hari lagi. Nabi bingung lah, ini Israel salah nyebut apa bagaimana nih? Ini masih ada orang nih 6 hari masih ada, dia ketemu lagi 12 hari masih ada.
Ya, akhirnya 3 tahun nggak ketemu lagi masih ada. Wah, berarti Israel salah alamat apa gimana ini? Tapi kata dia nggak mungkin lah Israel salah, ya. Itu makan perintah yang maha kuasa. Akhirnya sampai 30 tahun orang itu masih ada. Taunya dikasih tahu rahasianya. Apa? Rahasianya itu orang punya kebun, cuman nggak punya anak. Punya kebun 10 hektar. Kalau orang dulu kan biar nggak punya duit kebunnya banyak dulu. Dia ngasih kebun disedekain, ya. Dia bilang takut jadi penghalang hidupnya itu karena nggak ada keturunan. Dia sedekain itu. Rupanya sedekah itulah yang memperpanjang umurnya, ya. Sedekah itu yang memperpanjang umurnya. Makanya orang kita mah sedekah perlu dulu, ya. Biarpun nggak punya duit, ada tanah, ya, dia kasih buat wakaf musola, bener nggak? Wakaf masjid. Karena orang tua kita, orang tua senang dulu, ya. Walaupun nggak punya duit, ada tanah mah banyak. Nah kalau sekarang repot nih, duitnya kagak ada, tanahnya nggak punya juga. Ya, itu kita bisa pakai tadi, ya. Sebagaimana baginda Rasul yang sifatnya jais, memberikan pelajaran bagi kita yang luar biasa. Tinggal kita bersyukur aja nih, ya. Bersyukur. Kalau bersyukur mah sering banget dengar nggak kata-kata bersyukur? Sering. Cuman arti bersyukur yang paling jelas adalah jangan pakai nikmat itu buat suatu yang dosa atau maksiat. Itu namanya syukur. Kalau kita punya akal nih, sehat, alhamdulillah. Kalau kita nggak terganggu, pakai buat ngaji. Itu syukur namanya. Kalau kita punya badan sehat, ya, pakai buat ngadirin ngaji, ngadirin majelis ilmu dan lain-lain semuanya. Jangan sampai tuh yang Maha Kuasa lagi nurunin nih pahala rahmat di satu tempat, di majelis taklim, di masjid, di tempat-tempat ibadah. Jangan sampai kita nggak ada di situ, ya. Jangan sampai, dipilih aja di mana tempatnya dah, ya. Dan jangan sampai yang kedua, yang puasa lagi nurunin azab, nurunin yang jelek-jelek tuh. Jangan sampai kita ada di tempat itu, ya. Itu rumusnya, namanya bersyukur. Karena setiap yang dipakai nikmat itu buat yang salah, yang dosa, pasti di bagian lain nikmat tersebut ada yang dicabut sama yang Maha Kuasa. Itu rumusnya. Ada yang dipakai buat dosa, artinya nikmat yang ada nih, pasti di bagian porsi yang lain ada yang dicabut sama yang Maha Kuasa. Itu rumusnya, ya. Itu rumusnya, ya. Makanya ada yang cerita tuh, orang diajak ziarah ke Banten sama gurunya, ziarah ke Banten. Ada sebagian ngomong, ngapain sih ikut ziarah itu rombongan sama ustazah anu, ngapain? Orang kita juga sendiri bisa, katanya. Ngapain ikut-ikut, katanya begitu. Akhirnya karena teman-teman yang ikut, ya dia juga ikut juga akhirnya. Ya, ikut di situ sampai ke tempat ziarah di Banten. Karena masang niatnya salah nih, ya. Bukan dipasang niat buat makmum ngikutin, tapi yang niatnya salah. Udah begitu ngomongnya deket makam wali lagi, makamnya Sultan Hasanuddin, ngomong begitu. Mau ngapain sih? Orang kita juga sendiri ini tahu rame-rame, ngapain ikut-ikutin gitu, rombong-rombongan, susah-susahin. Abis ngomong begitu tuh, dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat buat ziarah bareng-bareng, dia ngingkar gitu. Akhirnya temennya udah sampai ziarah, udah baca yasin, udah baca zikir tahlil, dia masih muter-muter aja 1 jam mau nyari makam nggak ketemu. Dia bilang begini, kok yang saya lihat ini kayaknya pemandangan mata saya laut semua, ini pantai. Rupanya diajak jalan kemana-mana tuh, ke pinggir-pinggir laut di Banten itu, jalannya salah. Orang udah pada makan rapi ziarah, dia baru datang ke situ. Nah, itu salah make syukur nikmat. Udah begitu ngomongnya di tempat wali lagi yang manjur, ya. Karena nggak niat jadi makmum, nggak niat jadi ngikutin daripada yang memimpin ziarah itu. Itu hati-hati. Namanya di satu sisi kita pakai syukur atau nikmat tersebut kepada suatu yang salah,
itu suatu nikmat yang lain di tempat yang lain atau sisi yang lain akan dicabut sama Allah Subhanahu. Saya kira itu aja tuh, udah banyak tuh resepannya. Yang mulai sekarang dipakailah dikit-dikit, ya dipakai sebisanya, ya. Sebelum tidur kita ingat-ingat lagi tadi bagaimana itu ya, biar supaya kita bisa rapih ini, ya. Jangan sampai kebablasan, ya. Jangan sampai kebablasan. Pokoknya jangan sampai kebablasan. Pakai dikit-dikit dah. Pakai dikit-dikit jadi ingatan kita. Yang diajarin baca bismillah 21 kali, pakai baca bismillah. Mau wudu, pakai wudu. Dikit-dikit biar kita selamat, insya Allah. Selamat dunia. Amin ya robbal. Ya, sampai situ aja. Ada doanya kita baca. Doa penutup majlis ini yang biasa dibaca oleh Mu'alim Syafi'i Hazami, ya. Ini mu'alim yang ngajarin ini doanya, ya. Doanya. Mana lagi doanya? Ada fotokopiannya, ya. Baca doa ini di mana-mana penutup majlis dibaca, ya. Biasanya ada tambahannya namanya zikir tauhid. Zikir tauhid itu zikir yang ada hu yang 5 kali. Cuman belum diajarin itu mah nanti, ya. Kita baca dari yang paling atas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi zil ghururi wal fatih bil umuri wa hamaqatil khuduri wassalatullah dawama ala ma yaji imama wa li anbiya khitama wa ala alil kirami wa sahbikan nujumi fil qudwatil marami lil urbi wal ajali ya sarafna bi'annana sarafna wa annana asrafna ala mada asrafna atur alayna tawba tanzilu kulla hawba wastur lana
Demikian, mohon maaf lahir batin bila ada khilaf alfa walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.